Terima kasih, Pak. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Kembali lagi setiap hari Kamis pukul 19.30 kita ada iCommunity Level Up Club bareng iCommunity Share Network Grow Network. Nah, dengan saya, Devintia, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya ngobrol tentang materi hari ini apa, saya mau jelasin dulu tentang iCommunity. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari iCommunity sekaligus founder dari Kafling Solusi Digital. Beliau juga CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer, dan seorang digital marketer, kayak gitu. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity punya visi, yaitu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Tagline kita, Share Network, Grow Network. Nah, lalu apa sih tujuan iCommunity? Ada 4 nih, Bapak Ibu. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota community ya. Nah, ini adalah kode etiknya. Jadi kalau tadi saya udah jelasin tentang apa sih community, nah sekarang saya mau jelasin tentang sejauh mana sih iCommunity bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nih, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut, misalnya nggak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama? Nah, meskipun Bapak Ibu merasa bahwa saya udah ke workshop, kelas, ikut seminar motivasi, ikut kelas-kelas, ikut event, tapi ya masih gitu-gitu aja. Nah, kami memperkenalkan iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting loh, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, ada valuable community, yaitu ada akses networking, akses learning, dan juga ada akses contributing. Terus yang kedua, quality leads, leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga, low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini contoh program iCommunity. Nanti kita juga akan ada program Inner Circle kayak gitu yang akan di-launching dalam waktu dekat juga. Seharusnya udah di-launching kemarin ketika perayaan Ultah iCommunity yang ketiga. Jadi nantikan programnya, bisa cek di Instagram kita di iCommunity Official kayak gitu. Nah, jadi ini contoh iCommunity Business Matching secara online. Terus habis itu ada juga offline-nya nih Bapak Ibu. Jadi bisa offline juga. Nanti info-infonya ada di Instagram iCommunity. Jadi semua informasinya akan terpusat di Instagram iCommunity, yaitu iCommunity Official. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau tadi Bu Harriet tanya, ada di mana nanti ini hasil rekordannya, ada di YouTube-nya iCommunity. Jadi jangan lupa follow untuk YouTube kita di iCommunity kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu sekilas tentang iCommunity. Oke. Oke, terima kasih banyak. Nah, kembali lagi di acara utama kita malam hari ini adalah iCommunity Level Up Club yang kita akan ngobrol bareng Pak Mindiarto juga Rojo, seorang Selling Therapist Master Personal Development Coach. Pak Min, selamat malam. Malam, Mbak Ada Genya, apa kabar? baik, ada 2 ini ya, Pak Min ya jadinya. Ya, Ke-
Keren banget. Oke, kita akan ngobrol malam hari ini tentang creative selling ya, Pak Min. Iya, Kalau dalam captionnya itu sudah tertera kenapa banyak yang nggak kreatif. Siapa yang menyebabkan kita nggak kreatif, bagaimana agar dapat keluar dari kebiasaan tidak kreatif. Jadi malam hari ini kita berpusat pada kreativitas nih berarti ngobrolnya Pak Min. Oke, iya, kenapa betul. Kenapa nih Pak Min? Apa Pak Min udah merasa bahwa wah kayaknya sellingnya sekarang monoton gitu-gitu aja? Apa gitu nih Pak Min? Ya, selling itu kan dinamis ya, ilmu dikatakan ilmu, ilmu pasti ya tidak, ilmu sosial juga banyak di sana. Jadi ketika bicara ilmu sosial kan apa ya, tidak ada apa aturan baku yang menjadi sebuah kemutlakan gitu loh. Ya, kalau kalau ilmu pasti kan 2 tambah 2 4, 7 tambah 7 ya 14 itu kan pasti gitu loh. Nah, ilmu sosial kan beda orang sudah beda pendekatan, beda produk, beda kesulitan gitu loh. Gitu lah, Mbak Mbak Devi. Nah, Devintia. Oke, memang sih Pak, kalau misalnya kita ngobrolin soal apa namanya selling atau strategi selling dan lain sebagainya, memang bukan persoalan yang 2+2, tapi karena itu juga melihat sikon dan kondisi ya Pak. Apalagi Ya, dengan kayaknya sekarang itu dikit-dikit ada banyak usaha muncul terus tiba-tiba besoknya berhenti. Usaha muncul terus kemudian berhenti. Oke nih, ini cocok banget buat Bapak Ibu yang punya usaha yang mungkin dari kecil-kecilan atau mau juga nambah toko atau gimana, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Min nanti, harus konsultasi karena kalau apa ya, kalau ngobrol sama ahlinya tuh kita tuh merasa bahwa oh ya kenapa kita nggak kepikiran kayak gitu ya kayak gitu. Oke, langsung aja nih. Monggo Pak Min, silahkan. oke, boleh saya share 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 ini ya, PPT ya. Boleh, silahkan. Bisa dibantu untuk eh, Sudah ya Pak? sudah ya. Sudah. Sudah muncul kah? Kebalik ini. Kok kebalik ya Pak ya? Ya memang sengaja dibalik. Kita lagi Oh, oke. sudah. Ya, begini. Jadi tentang topik kita creative selling ya setidak-tidaknya kita kan dipacu sebagai presenter pun belajar kreatif bagaimana mengajak audien yang hadir di sini sedikit mikir gitu loh. Sedikit mikir artinya apa? Ya kalau kita format format PowerPoint biasanya normal ya tak balik supaya nggak normal karena kreatif kan kadang-kadang di luar kewajaran, di luar kenormalan gitu loh. Nah, maka sambil sambil sengaja menampilkan slide ini juga mengajak seluruh yang hadir di sini mulai saya picu ya kreativitasnya. Kenapa? Karena kreativitas kan adanya di otak kanan, sedangkan kita nih sangat-sangat sering selalu belajar di otak kiri. Ya, apa sih otak kiri? Otak kiri itu kan ya kepastian bahasa, matematik, itu kan otak kiri semua. Ya, contohnya ketika kita sekolah aja yang dites kan nyaris-nyaris ilmunya ilmu pasti semua. Matematik yang dites lah, fisika dites lagi, kimia dites lagi. Itu kan otak kiri semua tuh. Otak kanannya kan nggak pernah dites. Jadi ketika kita masuk dari SD, masuk SMP, SMP, SMA, SMA ke kampus pun kan nggak pernah. Coba Anda main gitar itu loh. Coba Anda deklamasi, coba Anda nari, bagus nggak? Kalau bagus langsung diterima. Itu kan nggak pernah. Selalu bicaranya adalah otak kiri semua. Jadi tadi pertanyaan Devintia itu salah siapa? Ya kesalahan berjamaah lah ini. Dunia pendidikan ikut salah, ya kita sendiri terlibat di sana. Kalau dalam dunia pendidikan juga ikut ikut apa punya kontribusi salah. Jadi ketika pertanyaan kenapa banyak
Tidak kreatif ya karena kita dikondisikan untuk tidak kreatif. Ya. Kedua, siapa yang menyebabkan tidak kreatif? Berjamaah, terutama dunia pendidikan dan lingkungan ya, kalau saya katakan. Ketiga, bagaimana agar dapat kreatif dari kebiasaan tidak kreatif ya tentunya kita harus mengubah cara berpikir, mengubah behavior ya, mengubah juga pola kerja kita. Semua itu perlu perubahan. Jadi tidak ada bicara kreatif adalah statis. Nah, demikian juga di dalam kaitkan dengan kreatif di dalam dunia penjualan. Bahwa kalau kita jualan dengan metode-metode yang sama seperti biasa, ya orang akan copy paste kan. Produk bisa di copy paste, program marketing bisa di copy paste, kemudian apa lagi ya? Promosi bisa di copy paste, kemudian brosur bisa di copy paste, dan seterusnya semua bisa di copy paste. Nah, ketika semua sudah di copy paste, apa bedanya produk kita dengan produk pesaing? Menjadi nyaris sama. Nah, yang membedakan apa? Bisa membedakan adalah kreativitas di dalam promosinya, kreativitas di dalam cara menjualnya. Itu yang membedakan karena itu sifatnya adalah customized gitu ya. Nah, itu poin pertama dulu. Jadi, nah buat Bapak Ibu semua yang belum mengenal, tentunya eh, boleh sedikit mencatat beberapa eh, apa yang biasa kami lakukan lah ya. Saya sendiri sebagai konsultan dan trainer untuk marketing, selling, distribution, dan service. Jadi ruang lingkup pekerjaan saya dunia marketing, dunia selling, dunia distribusi, dan dunia pelayanan. Ya, selain itu juga public speaking tentunya, training workshop, kegiatan sehari-hari, ngarang beberapa buku, punya juga kegiatan charity, ya artinya baik di dalam dunia pendidikan, charity, baik di dunia sosial seperti webinar yang sudah 5 tahun, kemudian juga Dewan Pakar di Indonesian Public Speaker Association juga. Ya, kemudian pengalaman kerja sebagai profesional 22 tahun, kemudian sebagai konsultan 24 tahun. Jadi sudah 46 tahun pengalaman bekerja lah. Ya, bisa ditebak tuh umurnya berapa kira-kira gitu ya. Oke. Kemudian ada bisnis apa sih pengusaha juga, saya ada bisnis kuliner dan juga ya sedikit-sedikit bermain di sosial media lah ya. Bagaimana dengan segala pengalaman yang ada bisa berkontribusi untuk banyak orang. Ya, ini beberapa contoh juga training dan workshop yang sering saya lakukan dengan klien itu dengan perusahaan-perusahaan adalah selling, kaitan tentang selling ya. Saya juga bisa memberikan pelatihan di dalam grafologi, ilmu tulisan tangan, baca tulisan tangan, key account management, dan CRM, customer relationship management. Ini adalah area-area pelatihan yang cukup berat, artinya membutuhkan pemikiran yang kuat lah ketika melakukan pelatihan. Itulah kira-kira. Nah, kenapa banyak salesperson gagal di dalam hal closing sales? Ini pertanyaan tadi dengan beberapa teman ibu ya, yang awal yang bisnis tadi salak buah gitu ya. Ya, tapi konteksnya tentunya tidak menjudge bahwa ibu ini gagal, tapi lebih tadi dikatakan bahwa wah ini belum bermain di sosmed atau ini baru memulai, ya tidak apa-apa. Tapi intinya kenapa salesperson banyak yang gagal berkaitan dengan bisnis terutama, ya saya kan membantu beberapa perusahaan sendiri yang punya salesman 200, punya salesman 400 gitu ya, walaupun ada beberapa salesman yang hanya 30 juga ada. Tetapi intinya bahwa situasi yang terjadi, kenapa penyebabnya sales gagal, baik bisnis yang skala kecil, menengah maupun besar, umumnya adalah penyebabnya ini dari coba yang saya amati adalah penyebab tidak kreatif. Kenapa? Pertama, yang pasti menurut pengamatan saya ada dua hal besar. Kurang komitmen, ya. Kemudian keterbatasan solusi dan kreatif. Ini dua hal pokok ini yang sangat-sangat mendasar yang terjadi kenapa tidak kreatif. Kurang komitmen, ya. Kemudian keterbatasan solusi kreatif. Kenapa? Mikir kreativitas itu ya butuh ekstra pikiran, butuh olah otak, butuh dilatih, ya, butuh tanda petik kalau mau dikatakan nyeleneh ya otak kita mesti diajak nyeleneh dikit lah. Kalau bicara aspek kreatif ya. Nah, persoalan adalah kenapa kita tidak kreatif, yaitu kembali dunia pendidikan dan lingkungan kita menciptakan seperti itu.
dan kemudian kita amini dan mengikuti. Kita tidak mencoba keluar dari dunia apa? Dunia kebanyakan gitu. Oke. Kurang komitmen kenapa? Satu, tidak memberikan sebuah prioritas. Ya. Ya, bahwa kadang-kadang berpikir kreatif itu atau untuk melakukan pekerjaan yang susah contohnya. Waduh, ini kok jualan kenapa ya gagal? Kenapa saya tadi tidak berhasil? Kenapa ya si bapak itu atau ibu itu tadi tidak mau menerima saya dengan baik? Kenapa si bapak ibu tadi ketika saya presentasi kok cuek-cuek aja dan seterusnya? Kemudian yang disalahin adalah bukan diri kita, yang nyalahinnya bukan diri kita. Kok kenapa saya presentasinya buruk? Kenapa presentasi saya seperti itu? Tapi yang disalahkan adalah pelanggannya. Pelanggannya bawel lah, pelanggannya banyak mau lah, pelanggannya cerewet lah, si ibunya nggak mau ngerti lah. Jadi nyalahin mereka. Akibatnya apa? Kita tidak prioritas untuk mencari solusi. Tidak prioritas untuk diri. Jadi kenapa tidak mengambil diri? Karena yang dianggap salah itu bukan diri saya, yang dianggap salah itu orang lain, pelanggan itu. Kedua, problem komitmen itu integritas, tidak menempatkan diri pada presentasi itu dengan jujur. Kadang-kadang kan oversold ya, overclaim, terlalu melebih-lebihkan kita punya produk yang sangat tidak masuk akal gitu loh. Ya, karena apa? Karena tujuannya biar pelanggan tuh yakin. Padahal pelanggan bukan yakin, malah semakin tidak percaya dengan oversold-nya kita atau overclaim gitu. Oke. Ketiga, ya mentalitas kita. Mentalitas kita apa? Mentalitas gampang menyerah, ya. Mentalitas kurang daya juang. Dan keempat adalah faktor lingkungan tadi. Lingkungan bisa keluarga, bisa dunia pendidikan, bisa lingkungan kerjanya itu sendiri. Kita ketemu bersama teman-teman Salesforce yang nasibnya, pola pikirnya sama, ya. Maka disitulah kita berada. Nah, itu poin pertama adalah kurang komitmen. Kemudian kalau keterbatasan solusi kreatif, kenapa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kita sendiri kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang dunia penjualan. Ya, kalau saya ingin jadi accounting, masih bisa kuliah di fakultas accounting. Saya ingin jadi sarjana hukum, jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa, atau jadi apapun, saya masih bisa kuliah ditempuh melalui fakultas hukum. Saya ingin jadi dokter, bisa masuk fakultas kedokteran. Saya ingin bisa gambar, desain, bisa masuk arsitek. Ketika saya ingin bisa jualan, nggak ada fakultasnya itu loh. Nah, ini kan menjadi sebuah fenomena yang mau tidak mau fakta ini kan kita hadapi dan kita tidak bisa lepas. Ya, jadi karena faktor pengetahuan. Nah, pertanyaan begitu tidak ada fakultasnya, nggak ada kampusnya, kampus tentang fakultas selling itu kan, fakultas marketing masih ada, fakultas selling kan nggak pernah ada. Nah, kemudian kita tidak mau belajar, ya, belajar dari senior lah, belajar dari orang-orang sukses lah. Giliran mau belajar maunya gratisan, nggak mau belajar yang berbayar contohnya ya begitu ya. Kenapa? Karena secara umum ilmu-ilmu gratisan ya secara umum juga mestinya ya bobotnya berbeda ketika kita ilmu yang memang didedikasikan untuk berbayar ya. Kadang-kadang ilmunya juga lain ya. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak berani berinvestasi di dalam hal pengetahuan. Investasi dalam belajar. Kedua, tidak punya pengalaman. Ya, tidak punya pengalaman, gini deh. Kita ingin jadi pengacara hebat aja butuh jam terbang. Begitu lulus SH yang sudah sekolah 4 tahun saja, begitu nyemplung di law firm, ya masih jadi clerk gitu loh ya. Kita lulus S1 ekonomi, begitu nyemplung di kantor, ya masih tetap clerk juga. Padahal di dalam dunia penjualan, sales juga salah satu profesi kan. Kenapa disebut profesi? Karena level sales sendiri berjenjang. Mulai dari salesman, ada sales coordinator, ada sales supervisor, ada area sales manager, ada regional sales manager, ada national sales manager, ada general sales manager, ada sales director gitu. Itu kan sebetulnya sebuah jenjang di dalam dunia sales. Dan jenjang ini perlu diraih, dicapai dengan apa? Punya pengetahuan dan pengalaman yang memadai.
Ya, kecuali kalau orang tua kita orang the have cukup ya langsung anaknya bisa dikasih jabatan-jabatan menarik gitu. Tapi kalau kita bicara dalam karir, ini kan semua harus diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman. Ya. Kemudian keterbatasan solusi kreatif, apalagi penyebab-penyebabnya yang sering terjadi adalah berpikirnya selalu linear. Bahwa kalau nggak bisa jualan udah pastilah jawabannya mayoritas tuh harga kita kemahalan kalau jualan masakan ya food gitu. Kalau nggak harganya kemahalan ya ujung-ujungnya solusinya diturunkan harga. Wah, harganya kemahalan, kalau kemahalan nggak bisa jual, jadi orientasinya bisa jual kalau harga murah gitu. Nah itu kan sebuah berpikir linier ya. Kalau bicara bisnis kuliner tadi ya, kuliner, semua klaimnya kan hampir sama. Lebih enak, lebih lezat, lebih gurih, kan cuman begitu doang klaimnya. Nggak ada yang bilang bahwa beli makanan kita bisa lebih langsing gitu loh. Ya, nyaris-nyaris lebih enak, lebih lezat, lebih murah. Semua itu berpikirnya linear seperti itu. Jadi kreativitas di dalam hal menjual sendiri berkurang. Sama kalau kuliner. Kalau kita bicara non kuliner, contohnya handicraft atau sabun, ya udah pasti ujung-ujungnya lebih wangi, lebih lembut gitu doang udah. Ya, busanya lebih banyak. Itu nggak pernah mencari apa sih di luar daripada busa banyak, di luar daripada wangi. Karena sabun kan nyaris semua sabun juga wangi gitu loh. Ya kan nggak pernah ada yang bau gitu. Ya, makanan pasti dibikin enak gitu. Kalau nggak enak kan nggak dibikin gitu ya. Tapi kemudian diklaimnya makanan enak, enak gitu. So what gitu. Berbeda dengan pesaing itu contohnya ya. Kemudian kayak saya sendiri kan ada bisnis kuliner. Saya kan nggak pernah ngeklaim bisnis kuliner saya adalah wah paling enak. Bisnis kuliner saya adalah oh isinya banyak, jumlahnya gede, isinya gede, jadi murah gitu. Enggak. Bisnis kuliner saya orang lain jual 3.000, saya 9.000 gitu loh. Orang jual 4.000, saya 12.000 gitu loh. Karena apa yang saya klaim adalah bukan enaknya gitu loh. Ya, contoh gitu ya. Kemudian yang keempat juga penyebab tidak kreatif itu adalah ya kurang berpetualang. Ya, kurang berpetualang artinya hunting ke sana ke sini, mencari sumber ke sana ke sini, kurang mau belajar ke sana ke sini, ya, karena kreativitas itu juga sebuah proses ya. Dan kemudian ketika kita dikasih tanda petik kreatif, nyeleneh, otak kita langsung resisten. Wah, ini aneh nih, oh ini nggak masuk akal, oh, ini janggal itu. Nah, ini di diri kita sendiri sudah memblok bahwa kreativitas itu sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu loh. Nah, ini poin-poin yang penyebab tidak kreatif. Nah, apa yang dibutuhkan ketika kreativitas ini kita ingin perkuat di dalam konteks creative selling? Untuk menjawab kurang komitmen dan keterbatasan solusi adalah dibutuhkan yang disebut dengan adversity quotient, kecerdasan daya juang. Jadi ketika gagal lagi, tidak berhasil, mikir, berjuang, apa yang harus saya lakukan ya? Ide apa lagi ya, gagasan apa yang harus saya lakukan ya, termasuk di dalam komponen itu menjadi satu paket yaitu kreatif quotient juga ya. Sorry, ini ada salah salah apa typo. Kreatif quotient, kecerdasan berkreatif ya, kecerdasan kreatif. Maka pada pertemuan kita malam ini bersama dengan iCommunity, saya akan bicara banyak di aspek latihan-latihan gimana supaya kita bisa kreatif ya, karena kreatif itu kan butuh latihan, nggak bisa ngomong ya, nggak bisa cukup ngomong oh ayo kreatif, gimana kreatif kalau otak kita tidak di-exercise untuk berkreasi ya. Untuk itu Bapak Ibu semua, apakah siap untuk memberikan respon ya? Jadi jawabannya boleh boleh apa? Boleh langsung lewat lewat Voice, dinyalain voice atau kolom eh, chat. lewat chat saja ya supaya kelihatan ya, chat kelihatan. Oke. Nah, ketika kita bicara nanti sebentar ya setelah ini. Jadi keterampilan atau skill yang dibutuhkan di dalam Outlook skills di sebuah pendekatan tentang keterampilan ada 10 hal yang perlu difahami tahun 2022. Jadi yang pertama adalah kebutuhan analytical thinking, berpikir analytical, beranalisa. Nah, teman-teman yang kurang kuat di dalam apa ya, matematik, ya ilmu pasti, biasanya analytical skillnya juga rendah, kemampuan menganalisanya rendah. Ya, ini satu paket. Maka kebutuhan kebutuhan
bicara matematik itu ya, itu memang dibutuhkan di dalam hal untuk belajar analisa. Ya, ketika data-data itu muncul, informasi itu muncul, kita mencoba mengolahnya. Itu penting ya, inovasi. Kedua, active learning strategi. Jadi strategi berpikir aktif gitu ya. Dan yang ketiga adalah kreatif original, itu artinya asli, bukan copy paste, bukan niru. Jadi andai kata ada lihat orang lain punya kreatif, kita coba ubah gitu ya di ATM, amati, tiru, modifikasi, kira-kira begitu. Sehingga muncullah gagasan-gagasan baru ya. Kemudian butuh inisiatif. Ini tahun 2022. Nah, ketika top 10 skill tahun 2025, ini sudah bergeser juga bahwa yang dulu analytical thinking and innovation juga, ini saat ini di 2025 masih dibutuhkan menjadi hal yang penting. Jadi nggak bergeser tuh. Ya, analisa berpikir dan inovasi itu nggak, dari tahun 2002 sampai 2025 tetap menjadi ranking ke-1, menjadi apa ya, keterampilan yang dibutuhkan. Jadi buat Bapak Ibu semua yang para pebisnis, kalau ingin sukses, artinya ya survei ini perlu kita percaya bahwa kemampuan menganalisa dan inovasi menjadi hal yang sangat penting, dan itu di ranking 1. Ya. Yang kedua, active learning strategis. Masih juga sama, 2022 dan 2025 tidak bergeser. Nah, yang bergeser ada di poin ketiga. Ya, 2002 poin ketiga kreatif, originally, inisiatif. Poin ketiga adalah complex problem solving. Jadi penyelesaian masalah yang complicated, yang ruwet. Ya, complicated itu ruwet. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat keputusan itu perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek. Ya, complicated. Jadi problemnya selling belum tentu hanya harga mahal. Kalau bisnis kuliner ya, makanan nggak enak atau servis buruk, belum tentu. Ya, atau kalau jualan apa? Jualan apa lagi sih selain kuliner? Anggaplah jualan kosmetik. Baju. Oh, kosmetik. Ya, contoh kosmetik. Tidak selalu bahwa saya tidak bisa jual kosmetik tuh karena harga mahal. Oh, karena packaging. Oh, nggak bagus. Belum tentu. Ya, kalau dulu kan akan copy paste aja, sehingga perbaiki packaging, harga turunin, atau dikasih campaign, kasih bonus, kasih diskon gitu ya. Nah, ternyata situasi sekarang ada faktor yang disebut dengan kompleks itu. Ada penyebab-penyebab lain. Bagaimana saya merasa lebih dekat dengan penjual. Ya, ada intimacy. Itu kan menjadi sesuatu yang dulu mungkin kurang diperhatikan. 3, apalagi agility ya, kelincahan. Nah, dulu kalau mau lihat produk ya masih lari ke sana, lari ke sini. Nah, sekarang mau lihat produk, banding-bandingannya hitungan menit ya. Nggak usah pergi. Buka mbah Google itu kan semua produk bisa kita pajang. Artinya apa? Artinya begitu pentingnya kecepatan sekarang. Ya. Jadi namanya produk yang baik, harga yang bersaing itu kan sudah menjadi apa ya? Menjadi sebuah mandatori, bukan lagi sebuah strategi. Punya produk yang bisa diterima atau yang affordable, kemudian harga yang wajar yang bisa compete, itu kan sudah mandatori lagi, udah bukan lagi masuk ke dalam strategi yang saya pikirin. Jadi strategi lain apa yang perlu dilakukan? Contohnya adalah agility, contohnya adalah kemudahan, ya, contohnya adalah quick respon, ya. Nah, itu contoh-contoh adalah perubahan-perubahan yang drastis dulu dan sekarang. Nah, ini mungkin yang lain-lain nggak dikupas ya, nggak dikupas lah. Nanti nggak selesai karena ini materi ini bisa 2 hari kalau dibedah ya. Nah, kita latihan kreatif yuk. Ya, saya coba akan stop range-nya, nanti stop. Tolong Ibu Bapak Ura setelah lihat gambar ini bisa menjawab lewat chat ya. Latihan kreatif yuk. Apa pesannya ya? Oke. Yuk. Oke. Dari kalimat ini apa pesan yang Ibu Bapak tangkap? Yuk silahkan. Jawab. Ini apa nih halaman 8? Kalau kita memang mau jual harga mahal bagaimana Mbak ya? Nanti kita bicara ya. Presentasi dengan gambar terbalik sebagai cara jualan yang agak lain. Berdasarkan perkembangan neuroscience tidak ada otak kiri atau otak kanan. Ya enggak apa-apa lah. Oke. Oke. Perlu ganti nama jadi Ana. Oh, oke. Ana dan Lisa masih top of the list. Oke, baik. Yuk. Dengan gambar tadi kira-kira apa yang bisa
kita tangkap? Ada respon? Mungkin abangku kelaparan. Nah, bagus. Siapa ini? Oh, Pak Juanda. Ayo Anda. Oke, abangku kelaparan ya. Oke. Ya, abangku kelaparan. A, just kemudian bangku, ini kelapa, ini ran. Jadi tidak jarang orang tidak cepat untuk membaca seperti begini. Karena apa? Ya tidak dilatih, tidak dilatih ya, abangku kelaparan. Jadi sekarang coba saya cari yang lain. Nah, peraturannya adalah ambil uang tetapi tidak boleh menyentuh gelas. Itu aturannya. Kebetulan video ini menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda, sehingga mungkin kalau teman-teman bukan dari Sunda tidak tahu komunikasi. Tetapi dengan melihat video ini, semoga bisa paham cerita dari video tersebut ya. Bu, ya ayah gaduh asis kop jeung ibunya. Nah, tapi syaratna ulah nyabak gelasna. Ulah dicabak gelasna, lamun gelasna Kaca cabak gagal. oke, jadi milik ibunya. Kop. Nah, bisa. Ada itu. Ayah tenang. Tah, kudu beulap. Oke. Tah, Ya. Coba saya Sarwa, tulis dulu. kalau di bawahnya gelasnya. Jadi, dari gambar tadi sekarang bebannya lebih berat. Gelasnya ya tadi pakai gelas tutup apa tadi gelasnya gelas aqua. Ada airnya. Sekarang pakai gelas plastik lah ya lebih berat. Punya ide nggak gimana supaya tidak pegang gelasnya tetapi kita bisa dapatkan uangnya. Jadi syaratnya dapatkan uang itu tidak boleh pegang gelas. Yuk, ada yang bisa chat? Gimana Bapak Ibu? Tinggal tarik aja uangnya harusnya ya. Dimasukkan balon di dalam gelas. Oke, ya nggak apa-apa ya, sudah ada ya kita. Katanya Bu Feni dimasukkan balon di dalam gelas. Ya. Bu, ya ayah gaduh asis kop jeung ibunya. Nah, tapi syaratna ulah nyabak gelasna. Ulah dicabak gelasna, lamun gelasna Kacabak gagal. oke, jadi milik ibunya. Kop. Nah, bisa. Ada itu. Ayah tenang. Tah, kudu beulap. Tah, kau. Sarwa, ulah di bawahnya gelasnya. Ulah antol kana gelasna atau kana. Sileungeun teh. Leuwih wae teh teh. Aya we akal teh. Yuk, sekali deui. Nah, ya kene. Oh. Tuh, aya duitnya tah. Ulah kacabakeun. Oke, ada yang bisa tahu? Yang ketiga, kalau yang kedua tadi kan diambil balon. Bener, kayaknya Bu Feni udah lihat nih. Udah lihat videonya nih. Bisa, kalau kata Pak Arjo bisa minta tolong orang lain, nggak perlu dilakuin sendiri. Oke ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin sudah pernah nonton juga artinya kan. Bu, ya ayah gaduh. Nah, lamun gelas oke, jadi milik ibunya. Kop. Nah, bisa. Bawahnya gelasnya. Ulah antol kana gelas. Nah, ya kene. Oh. Tuh, aya duitnya tah. Ulah kacabakeun aku kana. Berat. Bu. Ya, oke lah. Itu kira-kira berkreativitas ya, kreasi ya. Walaupun mungkin ini video ini banyak beredar di luar, tetapi setidak-tidaknya kita bisa melihat ya bahwa untuk menyelesaikan masalah itu tidak selalu
harus kita yang menyelesaikan, bisa juga melalui orang lain untuk menyelesaikan tadi contohnya ya. Tapi dari mana bisa begitu? Ya kembali akal-akalan itu ya. Nah, oke. Yuk kalau lihat ini apa nih kira-kira? Harap ditutup dengan rapat. Nah, ketika melihat statement kayak begini, ya, apa pandangan Anda? Jadi kalau otak kanan tuh kadang-kadang bisa melihat pernyataan itu tidak hanya dari sudut ya letterless seperti itu ya. Ayo kita rapat biar bisa tutup. Arjo bisa minta tolong orang lain karena sudah banyak videonya. Oke ya nggak apa-apa. Agak menyebalkan ya solusinya. Ayo kita rapat buat kita bisa tutup. Ayo kita rapat biar bisa tutup. Ayo kita rapat biar bisa tutup. Ayo kita rapat biar bisa tutup. Maksudnya gimana Pak Indra? Boleh bicara, share? Pak Indra boleh nyalain voice-nya, Pak Indra. Pak Indra? Diajak rapat gitu, meeting Pak. Oh, diajak meeting gitu ya? Iya. Oke ya. Jadi tergantung kita ya melihatnya dari sudut mana. Kalau kita bicara tentang letterlock, ya tentunya harap ditutup dengan rapat. Dipikir tuh kalau kita habis beli, habis ambil, habis buka pintu apa ini chiller ya, kemudian pintunya ditutup dengan rapat. Jangan. Tapi juga orang bisa mengatakan bahwa kalimat tersebut harap ditutup dengan rapat. Jadi ketika beli mau nutup mesti rapat dulu gitu, meeting dulu lah. Pengertian rapatnya meeting gitu ya. Perlu meeting dulu. Nah, pemikiran-pemikiran kreatif kadang-kadang ya kita perlu melihat dari angle-angle lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari sebetulnya ya di dalam kreatif. Apa arti dari kalimat tersebut? Yuk. Oke, bila sharing. Ya, ketika rasanya kita sering ya keliling-keliling melihat muncul apa namanya ini spanduk ya, spanduk seperti beginilah. Apa yang Anda pikirkan dengan spanduk-spanduk seperti ini? Yuk, silakan. Mungkin boleh jawab. Apa arti Johannya sedang dijual? Perdagangan manusia, katanya Pak Indra. Perdagangan manusia. Tapi kalau secara normatif umum orang mengatakan apa? Normatif orang jual kan jual rumah ini gitu kan ya. Jual rumah hubungi nomor HP ini gitu ya, nomor telepon ini. Tapi ketika dijual Johan, yang dijual tuh rumah atau Johan yang dijual itu kan? Dijual Tony, yang dijual tuh rumah atau Tony? Kenapa nggak dijual rumah gitu? Dijual rumah hubungi Tony gitu ya. Nomor sekian, dijual rumah hubungi Johan itu kan. Nah inilah contoh-contoh kadang-kadang ya apa? Sesuatu yang sudah menjadi baku dan menjadi permanen dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau kita bicara tentang apa ya, berpikir kreatif, berpikir kritis, ini akan menjadi masalah gitu ya kalau kita bicara kritis. Nah, di dalam creative selling itu kan selalu juga kita dididik untuk belajar berpikir kritis. Segala sesuatu di luar norma-norma gitu ya. Bukan artinya norma ini melanggar apa ya, melanggar norma pemahamannya adalah etika, tapi di luar kebiasaan itu. Nah ini hal-hal yang perlu pahami. Jadi contoh lagi, ya ini ada videonya, tapi saya nggak share di dalam video. Banyak sekali ketika suruh menggabungkan biru ketemu biru dalam bentuk garis, ya kuning ketemu kuning, merah ketemu merah, hijau ketemu hijau. Banyak sekali orang tidak mampu untuk melakukan apa? Melakukan menyambungkan biru ketemu biru, pasti ada cross seperti silang, padahal syaratnya adalah tidak boleh terjadi silang ya, tidak boleh terjadi. Nah ini contoh-contoh belajar kreatif ya, saya tidak akan bicara lagi ya. Perintahnya sambungkan dengan garis agar setiap warna dapat tersambung dengan warna yang sama, tetapi tidak boleh memotong garis lainnya.
Ya mungkin Bapak Ibu semua boleh latihan sendiri, tetapi setidak-tidaknya bahwa banyak sekali yang tidak instan bisa, perlu pengulangan-pengulangan. Nah sebetulnya contohnya jawabannya seperti ini. Ini kan tidak terjadi cross ya, tidak terjadi garisnya menyilang gitu ya. Ada seorang istri berkata pada suaminya, aku takut abang nikah lagi. Nah kalau sekali gini apa solusinya? Kadang-kadang ya dia bertahan untuk tidak nikah gitu kan. Ini norma umum. Tapi orang berpikir kreatif selalu suaminya pun menikah lagi karena dia tidak suka melihat istrinya hidup dalam ketakutan gitu contohnya. Dia akan mencoba mencari pembenaran-pembenaran itu. Walaupun mungkin di dalam dunia selling bukan segala cara benar ya. Butuh etika, moral segala tetap bicara ya. Yuk berpikir kreatif lagi. Nah, mari berpikir terbalik itu adalah temukan ide kreatif. Ya, temukan ide kreatif. Gimana caranya? Nah, memupuk kreativitas. Jadi dengan cara apa cara berpikir kreatif? Mencoba bertanya. Yang disebut dengan questioning. Jadi kecerdasan seseorang tidak diukur dari seberapa bagus ia memberikan jawaban, namun dari keterampilan meracik sebuah pertanyaan. Nah ini pendapat Plato. Jadi seorang yang hebat itu tidak semata-mata hebatnya dia memberikan jawaban, tetapi hebatnya dia membuat sebuah pertanyaan. Sehingga pertanyaan itu terkadang membuat, ya kalau dalam dunia pendidikan, kadang-kadang dosen atau gurunya nggak bisa jawab gara-gara pertanyaan. Contoh ya itu, tapi tujuannya tentu tidak ke sana. Tetapi kekuatan bertanya itu kenapa? Karena akan melihat angle yang berbeda. Kedua, observing. Contoh kasus Baba Raffi yang observasi sampai ke Timur Tengah. Dia mau observasi ya. Ini contoh juga orang kreatif. Kemudian eksperimen. Alva Edison ribuan kali mencoba bisnisnya gitu ya, berulang kali. Nah, ini saya memiliki sebuah pengalaman sendiri. Ketika seorang anak kemudian sekolahnya ranking 5. The real case, ranking 5 ya. Kemudian orang tuanya bertanya, kamu bisa nggak jadi ranking 3? Anak itu jawab, bisa jadi ranking 3. Apa yang perlu dilakukan kalau begitu? Oke, nah ketika pertanyaan itu muncul, otak kita akan menjawab apa? Yuk silahkan sharing, boleh di chat ya. Atau boleh langsung bicara. Belajar ya harusnya. Ya. Ini siapa? Deborah Huda. Saya pernah cecar pertanyaan ke dosen sampai dosennya mengundurkan diri ya, nggak apa-apa. Tujuan kita berkreasi bukan untuk mencecar dosen, tetapi melatih kreativitas ya. Tujuan kita berkreasi bukan membuat atasan saya berhenti ya, tapi bagaimana Berteman dengan ranking 1 katanya Bu Feni. Kenapa? Berteman dengan ranking 1. Oke, berteman dengan ranking 1 itu jawaban pertama. Bagaimana saya dari ranking 5 bisa menjadi 3 besar gitu kan, naik 2 tingkat ya. Oke, berarti berkawan dengan orang-orang yang ranking 1 deh, siapa tahu kecantol pinternya belajar dari ranking 1 gitu kan. Oke, good. Ya, itu make sense ya. Ada lagi jawaban yang lain? Dosennya baperan ya. Nah, mungkin saja. Oke, tadi berkawan dengan ranking 1. Jadi tujuannya supaya kita belajar tentang bagaimana cara belajar orang yang ranking 1 ya. Kemudian kita bisa banyak latihan dengan teman-teman ranking 1 sehingga kita tambah cerdas. Kira-kira begitulah. Make sense banget. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Selain berteman dengan ranking 1? Jangan bilang nyontek kayak nyontek kayak bad news. Kan itu alternatif jawaban memungkinkan saja. Wah, belajar nyontek kalau dulu jujur ngisi sendiri, sekarang namanya nyontek ya boleh aja. Namanya mikir ya, cuman kan setiap tindakan kita kan punya risiko. Nah, risikonya itu yang kita nggak bisa kontrol. Betul. Keputusan nyonteknya boleh, itu 100% di tangan kita. Tapi risikonya ketangkep guru bisa di drop out, ya itu risiko yang harus kita terima juga.
Les sama guru yang dimana pelajarannya Pelajarannya susah. sudah buat dia. Oke, jadi belajar. Ya, make sense nggak? Make sense. Make sense. Nah, jadi kalau saya punya kelemahan dari mata pelajaran tertentu ya belajar. Karena tujuan les dulu kan begitu ya. Betul. Dulu tujuan les kan begitu, mengisi kekurangan, ya, mengisi kelemahan. Tapi saat ini kan sudah bergeser. Les itu bukan mengisi kelemahan, tapi advance loh, mengejar yang di depan sekarang. Sekarang Belajar dari yang satu semester di depan plus minta iya, kisi-kisi. sekarang les itu bukan mengejar yang di belakang, mengejar keterlambatan, tetapi kita ingin advance kan, belajar yang di depan. Belajar yang di satu semester di depan, minta kakak kelak kisi-kisi. Oke, di dunia pekerjaan banyak karyawan nyontek di internet, lalu kenapa nggak boleh nyontek? Oke, silahkan aktif bertanya dengan guru setelah selesai sekolah. Ini masuk akal semua nggak? Make sense semua? Make sense semua. Jawaban-jawaban Masuk akal tapi nggak banyak dilakukan sih kalau yang itu kayaknya yang ambis aja orangnya. Ya, ini maksud saya adalah jawaban-jawaban ini salah nggak? Tapi ini jawaban Enggak. linear. Jawaban linear dan umum terjadi. Jadi ketika ditanya bagaimana Anda supaya naik ranking dari ranking 5 jadi ranking 3, ya belajar lebih rajin, belajar dengan ranking 1, les. Tadi make sense. Tapi ketika orang kreatif yang ditanya, jawabannya mungkin tidak ini, gitu loh. Apa yang bisa lakukan supaya jadi ranking 3? Jawabannya adalah ya ranking 1, ranking 2-nya suruh berhenti aja di sekolah katanya. Ranking 1, ranking 2-nya suruh berhenti dari sekolah. Nah, itu jawaban anak saya tuh ketika masih SD. Pinter juga ya. Ya ini contoh saja. Jadi saya bukan soal benar dan salahnya. Kreativitas itu yang memang mesti out of the box. Tinggal nanti kreativitas itu perlu diuji applied or not. Ya, perlu diuji. Tapi kita jangan langsung menjudge bahwa oh ini nggak mungkin, oh ini nggak bisa, itu nggak masuk akal. Memang kadang-kadang kreativitas itu nggak masuk akal, kadang-kadang karena out of the box ya. Tapi intinya adalah ketika kreativitas itu muncul atau brainstorming itu muncul, maka biarkan itu mengalir karena latihan kreativitas. Nah, ketika ini ingin dieksekusi, nah baru kita uji. Diuji artinya apa? Oh, di mana kurangnya, caranya gimana supaya jadi aman gitu ya. Saya pernah pindah ke sekolah yang lebih buruk dan ranking 10 jadi ranking 1. Oke, good. Tapi pertanyaan kayak gini loh, saya menjadi orang terpintar di antara orang bodoh atau saya menjadi orang bodoh di antara orang-orang pintar gitu loh. Kan itu pilihan juga. Wah, saya paling bodoh ketika kumpul sama profesor itu. Atau saya nih, wah jadi orang paling pintar tapi di antara orang-orang bodoh gitu loh. Nah, itu kan pilihan juga ya. When you are smarter person in a room, you are in the wrong room. Oke, baik ya. Jadi itulah hal-hal yang sebetulnya bisa kita pelajari. Kita coba ya lanjut ya. Sebab materi ini cukup banyak loh ya. Oke. Eksperimen Alpha Edison ribuan kali mencobanya. Contoh-contoh lah ya. Oke. Oke, kita belajar kreatif lagi. Ide. Pengembangan dari kata ide apa aja? Bisa jadi apa nih kata ide ini? Ya. Oke. Ide mungkin kalau kita kembangkan bisa jadi edit. Ya. Oh. Die. Nah, ini kan belajar kreatif. Jadi saya di sini lebih banyak coba memaparkan bagaimana proses kita bisa kreatif. Nah, saya sendiri sebagai diet, contoh itu dari ide kan bisa dikembangkan gitu ya. Nah, kita problem solving juga adanya di sini. Problem solving kebanyakan kekuatannya di otak kanan. Nah, saya sebagai konsultan bisnis itu memang dituntut banyak otak kanan. Creative idea, creative solution. Gitu. Itu dituntut. Jadi ketika ada problem-problem itu dituntut creative solution-nya apa. Nah, namun di dalam konteks bisnis, creative solution nggak cukup hanya otak kanan. Cuman sekedar ide liar itu. Wah, muncul ide gagasan. Ini harus dikonfirmasi dan dijawab dengan otak kiri. Why gitu. Kenapa gagasan ini? Reasonable-nya apa gitu. Alasannya kenapa ide gini. Nah, itu kan adanya di otak kiri ya. Adanya di otak kiri. Jadi keseimbangan otak kiri dan otak kanan menjadi penting ketika kita bicara problem solving. Ya. Oke. Nah, belajar juga
Belajar ide itu apa sih? Identifikasi, definisi, eksekusi, sembarang aja. Jadi ketika muncul ide ini latihan untuk kreatif. Diam-diam perlahan atau cepat ikut menghadapi eliminasi, sembarang aja. Nah, yuk kita latihan yuk. Ini ada lingkaran kecil, ya. Coba Bapak Ibu semua di sini saya kasih waktu ya 30 detik lah ya. Kalau di depan ada kertas, ada bolpen. Coba buat gambar dari lingkaran kecil ini. Kalau ada kertas, semampu-mampunya aja. Yuk, dari kertas kecil itu coba nanti boleh di-share di sini. Apa jadinya? Jadi ya, paling gampang jadi bunga ya Pak kayaknya. Silakan. Setiap orang punya keleluasan ide yang berbeda. Di Indo banyak ide tapi integritasnya bermasalah. Nah, inilah ya bukan ide kemudian tujuan baik, tujuannya buruk ya. Wah, ide ngoplos gitu ya. Ide ngoplos bensin, ya, idenya boleh lah. Tapi kan diikat dengan moral. Oke, Jadi apa nih Bapak Ibu? Bisa jadi koin Bitcoin katanya. Apapun, silakan. Nah, setiap orang nanti akan berpikir, ide itu bisa macam-macam. Tergantung imajinasi, tergantung jam terbang, tergantung pengalaman kerja, tergantung daya hayal kira-kira gitu ya. Daya. Maka gambar itu akan bisa menjadi macam-macam. Ya, dari gambar bulat aja itu kan bisa macam-macam. Tergantung kita mau bikin apa. Otak kita ada apa? Oh, bikin lampu merah, stopan ya udah. Oh, kapal ya jadi, ikan ya jadi, balon ya jadi, bunga ya. Candy ya itu. Hah? Candy yang di bawah. Permen. Ya. Candy ya bisa jadi gitu ya. Atau sasaran tembak bisa jadi. Apapun lah ya. Jadi sebetulnya kreativitas itu perintahnya sama tapi bisa menghasilkan yang berbeda satu dan lain. Nah, ketika diminta lagi ini lingkarannya lebih besar, coba Anda bikin lagi gambar apa? Ya tentunya akan berbeda-beda ya, kita nggak akan workshop. Bisa beda-beda. Bisa seperti inilah, bisa jadi buah manggis lah, bisa jadi apa ini, babi lah, bisa jadi kepala gajah lah, macam-macam. Oke? Nah, ini contoh kreatif. Nah, disitulah sebetulnya saya banyak membantu pelatihan-pelatihan di dalam hal kreativitas juga. Sebetulnya terbiasa dengan begini, maka problem solving akan biasanya lebih banyak terjadi ya. Jadi ini apa nih bacanya? Ricky Red Kilabret apa ya? Ricky Red Kilabret. Berpikir terbalik. Berpikir terbalik. Ya sengaja lah saya membuat Anda supaya rada mikir-mikir juga. Jadi jangan mendengarkan suara saya, tetapi juga pikiran kita juga, Bapak Ibu semua, saya coba goyang itu ya. Jadi apapun yang Anda pikirkan kebalikannya. Ya. Dan memberi Anda percaya diri untuk mengambil risiko. Jadi selalu berpikir kreatif itu berpikir kebalikannya. Jadi jangan bawa problem A, solusinya pasti B. Karena dulu kalau A itu masalah A, pasti selesai B. Masalah A, pasti selesai B. Ya saya sebagai konsultan perusahaan juga begitu. Masalah perusahaan kan kurang lebih sama. Wah, targetnya nggak masuk. Itu kan tiap perusahaan targetnya susah. Salesman-nya nggak hebat gitu. Kira-kira begitulah. Kan solusinya nggak sama. Beda perusahaan. Ya bisa kompetensinya, bisa strukturnya, bisa organisasinya, bisa sistem KPI-nya, bisa sistem motivasinya, bisa macam-macam ya, bisa sistem kontrolnya, bisa sistem harmonisasi lingkungan kerjanya, bisa kebijakannya yang salah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi selalu berpikir kebalikannya. Jadi apa yang sudah kita lihat. Sebab kalau berpikirnya seperti biasa, ya nggak ada problem. Jadi Bapak Ibu semua contoh, wah saya nggak bisa, saya kok susah jualan. Ya karena susah jualan itulah problem. Kalau saya jualan gampang ya nggak ada problem gitu loh. Ya, contoh gitu. Kapan berpikir terbalik? Jadi kapan berpikir terbalik itu solusi yang kurang sesuai. Jadi ketika solusi yang sudah kita lakukan saat ini ternyata nggak menyelesaikan masalah,
solusi yang sudah saya pikirkan ternyata tidak memberikan jawaban yang menggembirakan, gitu ya, maka berpikir terbalik itu sudah mulai harus dipikirkan. Butuh alternatif yang berbeda, tuntutan lebih kreatif daripada sebelumnya karena kita punya ide di copy paste pesaing, nah, gitu kira-kira begitu ya. Karena kan teori ATM itu kan biasa, amati, tiru, modifikasi. Oke? Nah, kemudian menghindari tradisi tapi tidak melanggar aturan. Nah, lihat, menghindari tradisi tapi tidak melanggar aturan ya, menghindari biasa. Butuh antisipasi masa depan secara radikal, mengevaluasi kepada asumsi sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita masih mengingat, kalau kira-kira Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Dulu, ya, Pak. dulu ya, Pendidikan, Dulu, Menteri Pendidikan dulu ya. Kalau dia bertanya ke Pak Joko, pemilik Bluebird, kira-kira ke Pak Joko, pemilik Bluebird, Pak Joko, kalau saya ingin bisnis transportasi, apa yang harus dilakukan? Kira-kira begitu ya. Kalau kita ingin bisnis kan selalu begitu tanya, saya ingin bisnis ini loh. Nanya ke pakarnya, nanya ke orang yang di bidangnya. Pasti jawabannya apa? Kira-kira. Wah, Anda harus punya workshop. Di Jakarta punya 5 titik, utara, selatan, barat, timur, pusat. Anda harus punya tempat yang luas untuk parkir mobil. Anda harus investasi sekurang-kurangnya 1.000 mobil. Anda harus punya supir. Anda harus punya tim koordinator, punya bengkel sendiri. Kan begitu kira-kira. Harus punya mobil sekian banyak. Kalau nggak punya duit yang ngutang ke bank, kira-kira gitulah. Jadi kalau kita bicara di dalam kerangka biasa, bisnis transportasi, ya seperti itu jawabannya. Ya, tapi ketika muncul Gojek dan Grab, nggak punya mobil, nggak punya supir, nggak punya garasi, nggak perlu duit gede, tapi bisa bisnisnya begitu besar. Artinya apa? Itu cara berpikir kan terbalik. Gitu. Ya, cara berpikir yang terbalik kan. Jadi kalau saya bertanya mau bisnis transportasi, sama. Kalau mau bisnis hotel gimana? Wah, Anda harus punya lahan yang kuat, lokasi yang strategis, minimum hotel itu harus ada 300 kamar, wah harus punya begini, begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Wah, macam-macam gitu kan, punya tanah, punya sekian luas gitu. Loh, kalau berpikir seperti gitu, ya nggak akan ada BNB. BNB ya nggak punya rumah, nggak punya tempat, nggak punya kantor, ya orang-orang punya tempat dibikin hotel, kira-kira begitulah. Ya, nah ini contoh-contoh adalah cara berpikir yang out of the box. Ya, cara berpikir yang di luar daripada kelaziman. Jadi inilah kita perlu belajar ketika kita ingin belajar tentang sebuah rule, ya mungkin belajarnya ke yang tadi, cara-cara biasa. Tapi kalau kita ingin keluar daripada cara berpikir yang lama, ya itu buang cara berpikir yang seperti itu, yang kuno itu. Ya, ini ada chat apa ya. Terkadang solusi dari konsultan belum tentu bisa tereksekusi bila perusahaan klien punya SOP yang menghalangi dan tidak punya wewenang untuk modifikasi SOP. Berarti, maaf ya, ini Pak siapa, Pak Arjo ya. Berarti solusi konsultan ini adalah bukan berurusan dengan decision maker. Ya, kalau konsultannya berurusan dengan decision maker, pengambil keputusan, apa direkturnya atau CEO-nya gitu ya, ya problem nomor ini nggak ada. Ya mungkin pemahaman konsultan di sini hanya sekedar orang ditanya punya ide, kemudian sekedar ngejawab gitu. Itu dia sebagai konsultan. Buat saya definisi konsultan itu tidak seperti itu. Ya, konsultan tuh harus ketemu dengan decision maker, sehingga ketika strategi-strategi yang ditawarkan itu adalah dia bisa ambil keputusan. Ya, jadi maaf ya, ini mungkin di dalam hal ini Pak Arjo punya SOP. Justru saya kadang-kadang menjawab, SOP kita nggak begini. SOP yang bikin manusia kok bisa diubah, yang nggak boleh diubah itu cuma kitab suci aja lah. Iya, kitab suci, undang-undang itu, undang-undang aja bisa diubah. Nah, pertanyaan mau atau tidak kan gitu kan. Nah, apalagi SOP. SOP bisa diubah. Pertanyaan mau atau tidak mengubah SOP kalau itu tidak valid. Jadi SOP itu bagus nggak? SOP itu bagus ketika dibikin. Mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi belum tentu kan cocok untuk saat ini.
Nah, apakah kita akan pertahankan SOP seperti itu? Jadi saya mungkin mengomentari jawaban Pak Arjo ya. Kemudian Bu Feni ya, di dalam skill tahun 2005 kok tidak ada emosi apa yang terjadi? Karena customer beli berdasarkan emosi dengan storytelling dan sebagainya. Ya itu ilmu teknik sellingnya lah, ilmu sellingnya. Teknik selling ini kan ilmu apa salah satu selling skill juga dengan cara storytelling. Tapi pertanyaan begini Bu Feni, menjual itu sifatnya adalah kondisional. Jadi tidak bisa saya mengatakan bahwa dengan cara hanya storytelling ini adalah jawaban untuk menjual. Satu-satunya jawaban tidak. Ya, di dalam menjual tuh ada hard selling, ada soft selling. Ya, buat teman-teman yang terbiasa dengan menjual soft selling, hard selling itu adalah tidak cocok, tidak Terlalu kasar, tidak valid. belak-belakan. Ya tidak valid lah ya. Ya karena kita menjual produk yang memang membutuhkan edukasi, nggak cocok hard selling. Tapi kalau Anda menjual permen kayak nano-nano pakai soft selling juga pasti gagal. Gitu loh. Ya, kita menjual nano-nano atau menjual apa garam, menjual air minuman air dalam kemasan gitu seperti aqua gitu. Pak coba pakai ilmu soft selling, pasti gagal kok. Gitu. Jadi tidak ada ilmu yang di dalam selling itu satu baku kayak storytelling adalah salah satu ilmu yang perlu dipraktekkan baku yes, tetapi tidak semua produk cocok dengan storytelling gitu ya, tidak semua produk cocok dengan ilmu selling karena ilmu selling begini, ada yang produk murah, produk setengah murah, produk biasa, ada produk mahal, produk premium, ini ilmu sellingnya kan sudah beda semua. Ada produk tangible, ada produk lagi intangible, ya produk nyata, produk tidak nyata, gitu ya. Itu berbeda semua. Ada lagi produk yang learning curve-nya pendek, ada lagi produk yang learning curve-nya panjang. Tentunya ilmu selling-nya kan beda-beda juga. Ya gitu ya Bu Feni ya. Storytelling salah satu pendekatan, yes. Mayoritas orang membeli karena faktor emosi, ya. Betul ya. Tapi menggoyang emosi orang kan tidak selalu dengan storytelling. Nah gitu loh. Ya ini tentunya ketika kita ikut seminar workshop storytelling ya pasti ceritanya beginilah. Pak Arjo belum tentu decision maker-nya mau ketemu konsultan. Berarti mungkin ada perbedaan definisi pengertian konsultan Pak Arjo ya. Karena saya sebagai konsultan udah 24 tahun, ya saya selalu ketemu dengan decision maker semua, dengan orang-orang nomor satu. Kalau di BUMN ya dengan direktur utamanya. Ya kalau perusahaan BUMN kan pemiliknya mana nggak ada gitu kan. Pemiliknya pemerintah nggak ketemu ya. Artinya dengan direktur utamanya atau dengan komisaris. Kalau BUMN. Kalau perusahaan swasta ya dengan direktur utamanya atau dengan pemiliknya. Jadi mungkin pemahaman konsultan, definisi konsultan Pak Arjo dengan saya mungkin ada sedikit perbedaan. Konsultan hanya di-hire oleh manajer menengah. Nah ini yang salahnya. Karena saya di-hire oleh bukan manajer menengahnya, saya selalu di-hire oleh owner atau CEO-nya ya. Jadi CEO-nya adalah bagian daripada counterpart saya. Ya, mungkin ini agak berbeda ya, Pak Arjo. Nggak apa-apa, pemahaman Pak Arjo tentang pemahaman konsultan ya. Gitu. Baik. Gitu ya, ini beberapa contoh. Karena saya 24 tahun nggak pernah ketemu dalam artian sebagai konsultan ketemu dengan middle law. Middle law adalah orang sebagai salah satu middle law itu adalah orang yang mengeksekusi keputusan top management. Mengeksekusi keputusan top management. Gitu ya. Baik, kalau gitu. Oke, ini beberapa hal. Kenapa butuh pemikiran terbalik? Satu, menyenangkan menemukan ide beda. Jadi ketika kita memberikan solusi, punya gagasan juga menyenangkan sekali ketika gagasan kita beda, ya, ketika solusi kita berbeda. Oke, kemudian apa lagi? Nah, contoh ini beberapa kasus, ada 3 kasus ya. Kondisi terbalik. Jadi kalau menganut kepada asas-asas kelaziman tentunya, dulu kita berpikir pelanggan harus dilayani dengan baik seperti raja. Nah, ya, itu kan konsepnya kan begitu. Pelanggan adalah raja, maka perlu dilayani dengan baik. Coba berpikir terbalik bagaimana jika customer tidak perlu dilayani tetapi tetap belanja. Contoh, katanya untuk menikmati musik harus duduk di rumah santai dengerin. Sony berpikir terbalik, bagaimana jika saya bisa mendengar musik sambil berlari-lari. Nomor 3, banyak orang mengatakan bahwa karyawan harus disiplin dan diberi aturan yang sangat ketat.
Bagaimana jika karyawan diberi kebebasan tetapi tetap menghasilkan? Nah, inilah contoh-contoh cara berpikir terbalik. Nah, ketika kita sudah nyemplung di perusahaan yang seperti begini, ya tentunya kondisi-kondisi situasi SOP, kayak tadi bicara SOP, ya akan berlaku SOP sesuai dengan peraturan di perusahaan tersebut kan. Contohnya, makanan self service, ngambil sendiri, pilih sendiri, belum dimakan sudah bayar gitu kan. Contoh, ini kan menjawab nomor satu. Pelanggan adalah raja, perlu dilayani. Enggak kok, ngambil sendiri, semua ambil sendiri, tray ambil sendiri, dan seterusnya. Kemudian juga dengerin musik, ya bisa ambil jalan-jalan. Kalau dulu dengar musik kan mesti punya tempat sendiri, dan seterusnya. Kemudian karyawan harus didisiplinkan. Ternyata karyawan freelance ini kan nyaris aturan kebijakannya, company policy-nya kan tidak seperti yang tadi gitu ya, ketat gitu ya. Atau ada outsourcing dan sebagainya. Inilah contoh-contoh cara berpikir terbalik yang begitu. Nah, mari kita lihat. Oke, hanya 2% yang tahu solusinya gimana supaya angka 30 ini ada dalam 3 bola biliar ini. Ada yang bisa bola nomor berapa saja? Yuk, ada yang bisa jawab? Supaya jadi 30 ada 3 bola. Bola warna apa saja atau bola warna nomor berapa saja? Ini kalau sampai nggak lulus kan kalau bikin psikotes untuk penerimaan karyawan bisa-bisa nggak diterima nih. Loh iya kan? Indra 1 13 9. 1 tambah 13 14. 14 tambah 9 23 ya? 23 bukan 30. 22. Nggak bisa, Pak. Kan nggak 30, nggak 30, harus 30. Iya, ya Pak Indra jawabnya belum 30. 13, 11, 6. 13 tambah 11 13 tambah 11, 24. Oh ya, 30 itu. Ada tak, Pak? 13, 11, 6. screen tertutup kotak hitam. Maksudnya apa? Iya. Ada hitam, ada kotak hitamnya. Oh. Oh, ya udah. Ya. 13, Kalau 11. yang tahu biliar, Tapi ini yang tahu biliar ini kan bukan 9, ini sebetulnya 6 ya. 6. Oh iya, Betul. betul. Oke, ya nggak apa-apa lah. Karena Mbak Devinia bukan pemain biliar kan, jadi kadang-kadang ya udah pasrah aja. Iya, tadi saya menghitung berapa ya? Nggak ketemu. Kalau nggak tahu pengetahuan tentang dunia biliar ya nggak ketemu lah. Nggak ketemu ya. Jadi contoh-contoh nggak apa-apa. Jadi inovatif or die Charles Darwin is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the most responsive to change. Jadi untuk menjadi yang hebat itu adalah butuh respon terhadap perubahan, ya, gitulah. Jadi definisi kreativitas itu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada dan merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan kita. Jadi kreativitas itu apakah sesuatu yang belum ada, sudah ada? Sebetulnya di otak kita sudah ada. Segala informasi kan di otak kita, kosakata, pikiran itu kan mungkin udah puluhan ribu, ratusan ribu yang ada di dalam kepala itu kan. Kata-kata, warna, angka, semua. Nah, bagaimana dengan yang ada di otak ini kita apa ya, dibikin puzzle itu loh. Bikin puzzle menjadi sesuatu yang berbeda itu loh. Kira-kira begitulah. Jadi kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada dan merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan kita. Jadi belum pernah ada kuncinya dan hasil dari pengembangan pengetahuan kita. Kalau kita nggak tahu ya nggak bisa berkreasi kan. Gitu loh. Jadi pasti ada pengetahuan yang, nah pertanyaan pengetahuan yang kita miliki itu kita olah nggak? Informasi yang kita miliki kita olah nggak? Gitu ya. Contohnya ya tadi mau angka 1, angka berapa, kemudian dengan game-game yang tadi kan semua bukan sesuatu yang baru, hanya saja proses kerjanya baru. Jadi improvement itu konsep baru, metode baru atau alat baru. Yuk saya coba close dulu di sini saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau enggak, atau saya selesaikan dulu ya. Ya, kurang sedikit nih, Pak. Kesimpulan. Oke.
Jadi kesimpulannya di dalam creative selling itu, ketika kita menganut kepada asas-asas kepatutan, umum, layaknya, biasanya, kecenderungan, umumnya, macam-macam kayak begitu, itulah cara berpikir inbox. Ya, biasanya begini loh, umumnya begini loh, katanya begini loh. Nah, itu cara berpikir inbox. Jadi sudah ada pakem-pakemnya. Gitu ya, gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut off the box. Adalah segala sesuatu yang tidak pada umumnya. Out of the box. Ya, tidak pada biasanya. Tidak menganut norma-norma umum. Nah, semuanya itu juga tetap nanti perlu dibungkus apa? Dibungkus dengan kelaziman, dibungkus situasional kontekstualnya. Ya, apalagi masukkan nanti dengan norma-norma agama. Oh, ngoplos itu salah satu kreativitas. Tapi tidak memasukkan ada faktor merasa berdosa. Kan? Tidak memasukkan makna bahwa itu merugikan orang lain, ya jalan terus itu ngoplos. Terjadi seperti begitu. Ya, ini contoh-contoh. Jadi kreativitas ngoplosnya bagian dari kreativitas. Tapi ketika itu merugikan orang lain, ya kreativitas itu harus kita stop. Nah, dalam bisnis juga begitu. Kita boleh berkreasi seperti apapun, tapi kalau sudah menjurus bahwa kreativitas itu yang kita lakukan masuk ke dalam fraud, penipuan, merugikan gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang kalau bicara hukum, antara boleh dan tidak boleh. Benar dan tidak benar, itu hukum. Bisa dan tidak bisa. Tetapi ada norma, itu kan di atas hukum gitu loh. Kepatutan, kelaziman. Nah, di dalam dunia creative selling juga tetap ada. Kita boleh berkreasi segila apapun, tapi ada faktor kepatutan juga. Ya, kepatutan artinya melanggar norma-norma agama, enggak melanggar etika budaya, enggak sosial gitu ya. Dan seterusnya lah. Nah, ternyata ketika inbox ini cara menjual kita dengan metode lama itu sudah tidak berhasil, tidak cocok, tidak optimal, maka kita perlu dengan cara berpikir out of the box. Yang tadi berpikir terbalik. Ya, berpikir terbalik, di luar. Oke. Nah, ternyata inbox dan out of the box juga ternyata nggak berhasil saya nih. Gagal maning, tidak bisa berhasil. Maka ketiga adalah cara berpikir no box. Artinya apa? Ini yang disebut dengan irrational selling. Menjual tapi irasional. Kembali ketiga-tiganya pun irasional ini juga tetap perlu dibungkus dengan norma-norma dan etika ya. Jadi saya tetap mengatakan bahwa kreativitas itu butuh norma dan etika. Ketika norma dan etika itu tidak ada di dalam auto box maupun no box, irasional, saya sebut itu sebagai liar. Jadi bukan kreatif. Ya, kreatif tanpa norma itu adalah liar. Ya, kreatif tidak melanggar etika bicara dalam konteks agama gitu ya. Itu juga saya anggap sebagai liar ya. Maka kreatif selling itu adalah kita lakukan out of the box, kita lakukan no box, tetapi juga tidak liar. Oke, mungkin begitu ya. Jadi kreatif itu sebetulnya mudah. Thank you. Oke, terima kasih. Nah, ini langsung menjawab pertanyaan nih. Kreativitas ada banyak dot. Ada banyak dot di dalam otaknya, jadi harus banyak mencoba di luar kebiasaan. Misal belajar musik piano dengan mekanik. Apa begitu, Pak Min? Menikmati musik piano dengan belajar mekanik, yes. Tetapi ketika kita hanya belajar piano untuk bisa musik, yes. Tetapi skillfulnya kan nggak diasah. Skillfulnya nggak diasah. Ya, skillful diasah. Ya, dalam artian, apakah saya bisa bermain piano hanya sekedar main piano? Atau saya bermain piano dengan penuh skillful? Maka ketika saya bermain piano dengan penuh skillful, maka metode alat bantu mekanik itu adalah tidak membuat kita menjadi skillful. Paling simpel apa yang sudah terjadi sekarang adalah, maaf ya, anak-anak sekarang tulisannya jelek-jelek. Kenapa? Karena dulunya nggak pernah kelas 1-nya belajar menulis halus contohnya. Yeah. Itu kan contoh. Akibat apa? Akibat proses dulu. Ada apa lagi?
kecenderungan anak generasi sekarang kalau menulis juga adalah pada median tengah semua, zona median, zona tengah, nggak ada lagi zona bawah, zona atas. Apa zona atas? Zona atas tuh kalau nulis K tuh kaki, harus ada kakaknya di atas. Itu K kan, itu K. Kemudian apalagi L. Karena sekarang L, M, N, O, G, P sama semua kan. Ada di median tengah semua. Nah itu akibatnya apa? Jadi tulisan itu bisa dibaca, tulisan itu bisa difahami, dimengerti. Tapi ketika kita belajar grafologi, ini pasti tidak berhasil. Ya, kalau kita bicara grafologi tentang tulisan tangan. Ini contoh begitu ya. Jadi kemudian contoh lagi kaitan dengan musik. Kan ada juga aplikasi apa namanya Suno ya. Aplikasi musik ya. Ada yang satu ada Suno, ada Udio, Beta. Anda bisa jadi pengarang lagu nggak bisa. Anda bisa jadi aransemen musik lagu bisa. Itu dengan aplikasi tadi. Tetapi apakah Anda memiliki jiwa sebagai arranger? Tidak. Karena syairnya keluar sendiri, aransemennya udah keluar sendiri, itu nulis sendiri. Di mana jiwa kita sebagai arranger, sebagai musikus itu sih nggak ada. Tapi kalau sekedar saya bisa bikin musik versi saya, berhasil. Jadi ada dua hal yang berbeda pendekatannya Ibu Feni ya. Jadi tujuannya adalah hanya saya sekedar bisa main piano, atau saya ingin skill punya keahlian bermain piano. Karena bermain piano kan contohnya apa? Bentuk tangan harus berbeda, tekanan, ketukan berbeda. Itu kan penjiwaannya kan di situ. Gitu. Belum lagi hearingnya ya, kemampuan mendengar, ting, bunyi ini nada apa nih, nada sol atau nada la, gitu. Nah, ketika kita itu tidak dilalui, maka skill kita di sana tumpul. Begitu ya. Kebetulan anak saya juga guru piano gitu ya, jadi tahu banget. Ini apa Arjo? Schrödinger cat problem ya. Boleh Pak Arjo, ini apa maksudnya Schrödinger cat problem itu apa? Cat problem. Ya tadi kan Bapak memperlihatkan gambar presentasi kucing ya dalam kotak itu maksudnya ada hubungannya dengan Schrödinger cat problem. Tapi sebenarnya pertanyaan saya bukan tentang itu, Pak. Jadi pertanyaan saya tuh lebih kepada proses untuk bisa kreatif. Karena kan kreatif itu kan tidak ujuk-ujuk ya Pak ya, butuh proses. Betul. Ya. Proses Dan, belajar. Ya, jadi untuk banyak orang, terutama untuk warga yang mungkin secara sosial kurang beruntung lah itu bagi mereka tuh sangat-sangat sulit, bukan karena mereka nggak mau, tapi karena memang mereka tuh nggak kepikiran atau tidak tahu mesti bagaimana gitu. Sekalipun sudah ikut training, ikut kelas, seminar, tetap aja masih belum klik ke mereka gitu. Jadi kondisi orang beda-beda kayak gini Pak, dan apalagi kalau kondisi sosial ekonominya tuh agak kurang ya, mereka untuk ikut seminar segala macam itu kan selain butuh waktu, butuh uang, dan biasanya orang-orang seperti ini nggak punya dua-duanya Pak, nggak punya waktu dan nggak punya uang gitu ya. Jadi gimana Pak supaya ada solusi buat mereka supaya bukan cuma sekedar kayak misalkan jadi begal atau apa, tapi yang lebih ke arah positif gitu Pak. Ya, begini ya, keinginan kita bisa setinggi apapun, tetapi kan kita juga perlu berpijak di bumi ya, perlu berpijak di bumi dalam artian seperti tadi, bahwa orang kreatif itu adalah mengakumulasi, memainkan, membuat puzzle atas segala pengetahuan, pikiran yang ada di dalam otak kita kan. Nah, dengan keterbatasan kita punya pengetahuan, otomatis kreativitas itu pun tidak bisa setinggi orang yang punya pengetahuan tinggi. Gitu loh. Jadi ini kan hukum alam. Hukum alam ya. Jadi Pak Arjo juga mesti sadari mereka punya keterbatasan dalam artian satu karena faktor ekonomi lemah sehingga mereka kurang punya pendidikan gitu ya. Kurang punya pengetahuan yang cukup. Nah, karena kurang pengetahuan yang cukup sehingga mereka juga tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa berbuat kreasi gitu kan untuk investasi beli. Nah, itulah yang menjadi bahasa kita adalah the right man in the right place, itu ya di situ. Ya, dia bisa berkreasi sebatas terhadap pekerjaan dia dulu. Ya, apapun contohnya, oh dia bisa berkreasi walaupun hanya tukang las. Atau dia berkreasi walaupun dia hanya tukang kebun.
Ya, sebagai tukang kebun kita didik berkreasi karena otak dia yang kumpulan-kumpulan informasi yang ada di dalam otaknya kan hanya perkebunan, pertanahan, pertanaman gitu loh ya. Perbibitan, apa lagi namanya? Pupukan gitu loh. Nah, dia perlu berkreasi di sebatas ilmu perkebunan. Ya, kemudian juga kalau dia adalah hanya sebatas tukang besi ya, dia berkreasi sebatas sebagai tukang besi. Jangan berpikir dia berkreativitas kayak orang sales itu. Ya, jadi kita tempatkan kreativitas itu sesuai dengan segala informasi pengetahuan yang dia miliki. Nah, saya mungkin malang melintang di dalam dunia penjualan, dunia sales, dunia service ya tentunya ketemu orang-orang yang memang punya compatible di dalam dunia penjualan, liku-liku, akal-akalan dalam dunia penjualan. Oke, cocok. Tapi ketika saya contoh renovasi rumah kan tidak berhadapan dengan orang-orang sales, berhadapan dengan tukang. Ya, berhadapan dengan ada tukang tembok lah, ada tukang pelitur lah, ada tukang plafon lah. Ya, saya minta berkreasi mereka sebatas ilmu lantai, ilmu dinding gitu loh. Gitu Pak Arjo ya. Nah, supaya apa? Supaya kreativitas itu muncul. Bagaimana cara pasang bata yang jadi lebih cepat. Bagaimana agar kalau kita mau melester rumah, bikin coran di depan rumah jalan supaya cepat. Nah, mereka suruh berkreasinya di area itu. Ya, nah Pak Arjo dalam konteks di sini, saya nggak tahu pertanyaan Pak Arjo apakah terlalu mengharapkan seseorang yang profesinya A, kemudian dituntut kreativitasnya ke C gitu ya. Nah, kalau memang punya potensi, punya capacity, jadi itu bisa dilakukan proses edukasi ya. Jadi di dalam sistem rekrutmen pun Pak Arjo sekarang tuh bukan hanya kompetensi yang menjadi syarat rekrutmen untuk orang yang bisa berkarir ya. Kalau bicara tentang kompetensi kan bicara tentang masa lalu. Apa sih kompetensi dia, apa yang sudah dimiliki, apa hebatnya dia, bagaimana track record dia, itu kan masa lalu semua. Nah, sekarang sistem rekrutmen akan melihat juga adalah bukan hanya kompetensi, tapi ada potensi. Apakah otaknya nih masih kosong nggak kalau kita isi ilmu? Jangan-jangan orang ini bagus, tetapi sudah mentok di sana, udah habis. Nggak bisa lagi diisi ilmu. Artinya apa? Ya Pentiumnya udah habis, mesti ganti itu otaknya gitu. Nah, maka di dalam rekrutmen sistem pun perlu dilakukan yang disebut dengan potensi atau kapasitas. Ya kayak kita punya HP lah, kapasitasnya bisa nggak di-upgrade itu. Kita punya notebook, komputer bisa nggak di-upgrade? Nah, bisa di-upgrade kan berarti kita bisa install lagi tuh. Tapi ternyata sudah habis kapasitasnya, ya udah nggak bisa di-install. Kira-kira begitu ya Pak Arjo ya? Iya Pak, tapi kalau saya perhatikan ya beberapa orang yang kreatif atau yang sukses sebagai pengusaha, itu rata-rata mereka itu punya environment yang mendukung. Ya. Entah itu mereka punya mentor yang berupa misalkan bos perusahaan, atau kebetulan orang tuanya juga bisa sebagai mentor yang segala aspek, bukan cuma sekedar akademisi, tapi juga hal-hal yang lengkap lah. Atau minimal punya teman dekat yang pengalaman. Nah, ini hal-hal kayak gini kan bisa dianggap privilege ya Pak ya. Tidak semua orang seberuntung itu gitu. Jadi bahkan ada yang misalkan orang tuanya tuh kaya raya, perusahaannya banyak, udah top deh. Tapi begitu turun ke anaknya, anak di tangan anaknya bisnisnya hancur semua gitu. Jadi tidak selalu karena misalkan rata-rata IQ 78 ya yang katanya riset di Indonesia ya, atau karena miskin, tapi ya banyak faktornya Pak. Jadi hal yang kayak gini tuh gimana ya Pak supaya bisa lebih merata, karena kalau cuman untuk orang-orang tertentu sepertinya jadinya ya problemnya itu lagi, jadinya kurang kreatif, cuman seperti Pak Bak bilang di awal, cuma bisa copy paste segala macam. Jadi gimana Pak supaya bisa lebih besar lah cakupannya gitu? Oke. Intinya begini Pak, orang kreatif kan pasti ada kastanya Pak ya, Pak Arjo, ada kastanya lah, ada grade-nya, ada levelnya gitu ya. Ada levelnya. Level 1 apa yang mendukung orang bisa kreatif tinggi dan sebagainya. Saya setuju environment menciptakan ya lingkungan kreatif, karena ada perusahaan juga, salah satu perusahaan yang saya bantu juga sebagai konsultan. Itu tagline-nya adalah innovation di dalam kerja itu. Tagline-nya. Jadi setiap karyawan yang berinovasi,
Nah, tapi itu kan dikondisikan oleh perusahaannya. Setiap karyawan yang memberikan sebuah ide, gagasan, produk, inovasi, inovasi di luar daripada yang sudah ada umumnya, kemudian produk itu diuji coba, di riset dan sebagainya, dan berhasil di launching, bisa di launching menjadi new product yang inovatif, mereka dapat reward. Jadi kondisi inovatif itu kan diproses, dilakukan, bukan hanya sekedar diomong. Jadi ada sistem yang mendukung ke sana. Itu satu, ya. Inovasi. Jadi kedua juga di dalam proses kerja, sekarang KPI, apa yang dilihat KPI sih? KPI itu yang dilihat kan selalu masa lalu kan ya. Masa lalu kan, apapun ya, bisnis apapun, departemen apapun kan selalu masa lalu kan. Apa yang sudah dicapai inventory, apa yang sudah dicapai pembayaran, apa yang sudah dicapai tentang penjualan, apa yang sudah dicapai tentang pelatihan dan sebagainya. Itu kan masa lalu semua diukur. Tapi kan tidak pernah mengukur masa depan. Ya, masa depan artinya bisnis potensial atau growing potensial segala. Itu kan sebetulnya bisa diukur juga oleh para ahli itu. Nah, ini sebetulnya kan kreativitas yang diukur. Nah, ini adalah pengkondisian, itu kedua. Ketiga, mungkin kalau kita mau bicara simple di dalam pekerjaan sehari-hari, ya the leaders, di sini ada leader pimpinan di masing-masing divisi atau masing-masing departemen apapun namanya ya, selalu jangan cekokin jawaban ya, ada problem jawaban. Anda boleh datang ke saya, ada masalah, tetapi Anda coba pikirkan, cari 2 atau 3 solusi. Ini saya lakukan sudah dari berapa ya, 30 tahun yang lalu kali ya, ketika saya memimpin perusahaan juga sebagai orang nomor 1. Anda punya problem pasti, dan saya di sini juga hadir untuk problem solver gitu. Tetapi Anda datang ke sini jangan ngasih problem. Anda datang ke sini adalah mendiskusikan solusi. Jadi ketika tim saya punya masalah, Pak, saya punya masalah-masalah begini, ada hal oke, good. Berarti apa solusi Anda? Apa ide Anda? Nah, ide itu yang kita godok, kita uji. Jadi ketika anak buah datang pun sudah hadir dengan solusi, dan itu perlu pengkondisian. Kita lakukan kondisi dan kita bikin rule. Jadi Anda kalau nggak bawa solusi, Anda jangan nanya ke saya deh. Anda jangan datang ke saya kalau nggak bawa solusi, contoh. Gitu ya. Jadi, nah itu kan sebetulnya pengkondisian. Nah, tentunya cara ini yang dalam kondisi levelnya berbeda-beda. Jadi ketika saya bicara pada posisi di second line saya, mungkin saya minta 3 solusi dan setengah 3 gagasan dan program perbaikannya sudah sampai ke program. Tapi begitu turun lagi ke second layer lagi, third layer lagi, ya saya minta hanya gagasan doang. Ya, solusinya, nggak usah sampai program perbaikannya. Tapi begitu kita bicara ke frontliner yang di bawah lagi, mungkin kita bicaranya adalah sebaiknya apa sih yang kita lakukan. Walaupun itu jawaban solusi ya. Sebaiknya kalau ini masalah, harusnya apa yang harus kita lakukan. Itu sebetulnya memacu mereka untuk berpikir kreatif. Nah itu dong. Terus hal yang bisa dikondisikan adalah ketika ada brainstorming kan bahasanya brainstorming apa sih? Itu urun remuk ya. Urun gagasan gitu ya, bahasa Indonesia itu. Ketika anak buah memberikan sebuah urun gagasan, brainstorming, itu jangan di judgment sebagai ide yang konyol. Wah, ide nggak masuk akal. Wah, ide gila. Biarkan brainstorming itu berjalan saja. Namanya juga urun gagasan. Nah, yang sering terjadi di dalam organisasi itu ketika ada ide-ide konyol, ide-ide yang tidak masuk akal lah mungkin menurut kita, kemudian sudah di judgment. Dan itu mematikan kreativitas. Wah, nanti saya ngasih kreativitas, ngasih ide gini, ntar ditembak langsung, bikin malu saya. Nggak berani lagi ngomong ketika dalam meeting. Nah, ini metode-metode seperti inilah di dalam teknik-teknik apa ya namanya ini, teknik coaching, teknik problem solving, itu perlu dilakukan. Dan itu menjadi apa? Budaya kerja. Jadi budaya kerjanya adalah bukan memarahi, tapi budaya kerjanya adalah mencari solusi. Nah, ini contoh-contoh ya Pak Arjo yang coba saya sharing dari berbagai pengalaman. Umumnya orang-orang kita tuh kreatif. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kalau kita sudah mentok, ketemu orang yang tanda petik ya, maaf bahasa kita bebel nih, udah nggak bisa diapa-apain itu. Ya itu putusan juga di tangan kita kok. Kita mau piara atau kita nggak mau piara itu kan.
Jadi ketika kita mengambil keputusan tidak berani dibinasakan, ya itu adalah konsekuensi yang harus saya terima juga. Ketemu orang-orang macam begini. Ya Pak Arjo. Jadi ya kalau kita mau pakai derajat lagi manusiawinya tinggi, boleh saja putusan itu. Tapi juga ada konsekuensi yang kita juga harus siap terima. Ya. Nah ini dua pendekatan ini adalah yang harus kita lakukan, dan orang kita menuntut hal yang sama kepada orang yang berbeda, belum tentu dengan cara yang sama dan frekuensi yang sama. Saya udah ngomong 4 kali loh. Saya udah ngomong 3 kali loh, gitu ya. Nah, mungkin karena orang punya knowledge, skill, sama proses pemahaman berbeda, maka tinggal kita mau 3 kali cukup, atau 4 kali, atau 5 kali. Ketika kita tidak mau 5 kali, saya cukup ngomong 2 kali, maka konsekuensi juga ada di kita. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak kompetensi? Ya, kita bertindak. Apakah di rotasi, apakah di mutasi, apakah di demosi, apa terpaksa di fire. Itu the worst case gitu ya. The worst case-nya kan di fire sih. Jadi itu pun kita harus berani mengambil keputusan-keputusan di dalam situasi-situasi yang sulit. Gitu. Begitu ya Pak Arjo ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Arjo boleh tahu biasa Pak Arjo bisnis di perusahaan apa Pak Arjo? Kalau saya tuh bisnisnya terutama di bidang IT, tapi juga ada hal-hal yang lain lah, seperti semacam coaching gitu. Jadi ya saya juga ngerti sih dari penjelasan Bapak, memang ada hal-hal yang memang bisa saya relate lah gitu. Tapi ya agak susah juga Pak, karena kadang-kadang klien itu kan beda-beda, perusahaan itu beda-beda. Seperti yang tadi yang saya berikan contoh ya tentang SOP itu. Karena ada perusahaan, saya berurusan langsung dengan CEO-nya, tapi perusahaan itu sebenarnya anak perusahaan dari perusahaan umbrella. Dan dari perusahaan umbrella itu sudah memberikan istilahnya SOP mesti harus begini gitu. Jadi CEO-nya tuh nggak punya wewenang untuk merubah-rubah itu gitu loh. Jadi nggak kadang-kadang nggak bisa juga gitu Pak. Jadi tergantung kasus juga sih Pak. Ya bisa terjadi dia CEO tetapi tidak punya kewenangan gitu kan. Tidak SOP. Nah, hal-hal semacam demikianlah yang memang menjadi sebuah challenging di dalam problem solving itu, ya seperti saya lakukan juga sama. Ya, ketika tidak bisa mencari pelanggan baru karena peraturannya adalah setiap pelanggan baru harus cash gitu. itu sudah peraturan sudah berapa lama? Sudah 30 tahun. Nah, pertanyaan saya kan kembali, ini sudah 30 tahun Anda pertahankan tapi hasilnya kan seperti ini gitu loh. Anda tidak pernah dapat pelanggan baru kan? Karena apa? Setiap pelanggan baru transaksi harus cash karena belum customer register, belum pelanggan terregistrasi. Dan Anda sudah uji 30 tahun kan dan gagal terus. Apakah mau sampai ke tahun ke-31, 35? Atau sampai 100 mungkin. Iya. Itu contoh yang kita challenge dengan klien ya seperti itu. Jadi saya tidak menentang dengan Anda, tapi aturan ini berlaku, silahkan Anda pakai. Tapi juga jangan nuntut berhasil, karena apa? Sudah diuji 30 tahun gagal gitu loh. Kan gitu ya kira-kira lah ya. Atau 20 tahun sudah gagal gitu loh. Itu satu contoh. Terus kedua juga, ketika kita melakukan rotasi, banyak sekali perusahaan-perusahaan tertentu juga yang takut melakukan rotasi. Rotasi itu ya pindah kepala cabang lah, tukar kepala cabang lah, 1001 alasan. Ya kita akan bicaranya dalam konteks ada, oke, kalau Anda takut ya enggak apa-apa, tapi setiap Anda takut itu kan punya konsekuensi gitu loh. Ketakutan kan ada konsekuensinya gitu loh. Bukan berdiri sendiri, takut terus nggak ada efeknya gitu. Itu satu. Terus kedua, ketika Anda tidak mau merotasi, kalau orang tersebut yang ditugaskan di tempat A, kemudian mendadak meninggal, dipanggil Gusti Allah gitu loh, dipanggil Tuhan, apa nggak ada penggantinya gitu loh? Iya. Ya, kan langsung collab kalau gitu. Iya, artinya kan ada penggantinya juga. Nah, pertanyaan kita, penggantinya mau by design atau by accident gitu loh. Atau dia wanita dilarang sama suaminya kerja lagi, suaminya udah sukses usaha, oke kamu udah nggak usah kerja deh, berhenti aja di ibu rumah tangga, itu juga kan berhenti juga gitu. Nah pertanyaan, apakah ketika dia berhenti terus tidak ada penggantinya? Dan seterusnya lah ya. Jadi kadang-kadang untuk meyakinkan seperti begini kan dibutuhkan sebuah reason. Ya, kita sebagai konsultan reason why gitu. Tidak cukup hanya sekedar kreatif,
Why saya butuh rotasi? Why saya butuh mutasi? Apa dampaknya? Apa lakukan? Bagaimana metodenya? Nah, kayak gitu. Akhirnya berapa? Ya kurang lebih ya mungkin di atas 6 bulan baru kita lakukan rotasi tersebut atau mutasi tersebut. Tapi dengan cara apa ya? Itu kita berargu dan kita berikan suatu garansi aman gitu. Kan yang ditakutkan gitu kan ketika terjadi rotasi mutasi kan tidak aman. Tidak aman orangnya lah, tidak aman penjualannya lah. Kalau dalam dunia bisnis kan itu yang ditakutkan kan. Nah, kalau kita berikan garansi, kita rotasi tapi tetap aman gimana? Gitu kan? Nah, kita sebagai konsultan punya jam terbang experience di situ yang harus bisa meyakinkan gitu. Nah, gitu ya kira-kira Pak Arjo ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, lanjut nih Pak di kolom chat Oke. ya. Silakan. Ini ada pertanyaan. Pak Ranzani izin menambahkan, menurut saya menjadi kreatif dibutuhkan mental untuk terus-menerus berpikir. Kemudian mentalitas ini menumbuhkan no excuse to keep moving dalam keterbatasannya. Keputusan berhenti menurut saya bisa termasuk dalam kreativitas juga. Oke, ya bisa saja. Bagaimana memberhentikan orang tapi tidak keluar pesangon itu kan kreativitas juga. Kan kadang-kadang perusahaan tuh nggak mau main berhenti pesangon gimana ya? Oke, saya berhentikan tanpa pesangon. Tetapi artinya itu juga dengan sukarela gitu loh. Gitu ya. Contoh lah. Saya lihat di YouTube Pak Gita Wirjawan kalau belajar di luar kebiasaan yang ada sehingga menjadi kreatif seperti seni. Otak kanannya matematika, otak kiri. Iya, betul. Ya, puji Tuhan saya tidak sehebat Gita Wirjawan, tetapi otak kiri dan otak kanan saya juga berfungsi karena sebagai konsultan tadi loh. Ada kreativitas, problem solving itu ada di otak kanan dan kemudian juga dipertanggungjawabkan kreativitas ini risetnya why itu kan ada di otak kiri. Oke, Feni, jadi harus skillful di piano dan mekanik supaya bisa lebih kreatif. Pada belajar piano Ini lanjutan yang tadi. waktu yang banyak minimal 5 tahun. Enggak cukup 5 tahun belajar piano. Anak saya lebih dari 10 tahun juga belajar. Sudah ngajar anak pun masih belajar juga. Ya, punya skill di bidang tersebut. Ya, oke. Jadi mungkin Bu Feni ada lain-lain. Saya pun walaupun konsultan selling, kadang-kadang juga masih juga cari ide-ide sih bagaimana sih berkaitan dengan selling, brainstorming, diskusi gitu ya. Atau ada ilmu-ilmu lain yang memperkuat tentang kompetensi di bidang konsultan selling, marketing, distribusi, service itu. Ada juga ilmu-ilmu lain yang saya pelajari juga yang memperkuat terhadap kompetensi bisnis. Contohnya, saya bisa grafologi. Contohnya belajar grafologi, ngajar grafologi. Itu jauh banget dengan ilmu marketing dan selling gitu ya. Tapi untuk apa? Satu, di dalam proses rekrutmen, memperkuat. Kedua, saya bisa memahami tentang karakter orang dari grafologi. Contoh-contoh kayak begitu kan. Tapi kalau dari segi disiplin ilmu, itu kan beda banget itu ya. Ilmu grafologi. Nah, tapi ternyata itu memperkuat dan sangat baik. Ya itu contoh-contoh saja lah, contoh-contoh kecil. Belum lagi nanti face reading segala baca wajah tubuh ini kaitannya apa dengan behavior perilaku orang dan sebagainya. Kalau saya perhatikan Pak Gita seperti oke, itu belakang bisnis yang cukup sehingga lebih banyak teori. Ya enggak apa-apa. Mungkin seseorang kan memang diciptakan ada yang sebagai pengusaha, seseorang juga yang diciptakan memang sebagai edukator gitu ya. Ya enggak apa-apa buat saya sih ya. Jadi Pak Arjo, kalau saya perhatikan Pak Gita sepertinya tidak punya latar belakang bisnis yang cukup sih. Karena bisa saja Pak Gita bisnis itu bangkrut gitu. Karena dia sebagai edukator cocoknya gitu ya. Ya enggak apa-apa ya. Jalan terus aja. Karena kalau nanti pengusaha semua siapa yang kerja lagi? Betul. Semua pengusaha siapa yang kerja itu satu. Kalau semua pengusaha nanti siapa yang ngajar pengusaha gitu kan nggak ada lagi. Saya pun punya usaha kecil-kecilan, tapi kalau bicara main bisnis saya kan bukan di pengusahanya, saya lebih banyak di edukasinya gitu ya. Oke. Nggak kerasa nih Pak, udah jam 21 lebih 11. Masya Allah, kita ngobrolnya banyak banget nih. Seru abis ngobrol ternyata.
apa ya, ngobrol soal kreativitas berpikir terbalik ini kayaknya kita baru ngobrol secuilnya aja ya Pak ya, tapi Oh, baru kayaknya secuil, baru secuil, baru secuil. baru Apalagi kalau secu. apalagi kalau ini saya eksekusi, saya kan ngajar juga 3 hari kemarin tentang problem solving, decision making. Ini problem kreativitas kan banyak juga. Problem itu gimana solusinya, itu di kreativitas ya. Belum lagi nih kalau Bapak Ibu ada yang mau konsul dan harus meniti masalahnya satu persatu kayak gitu. Wah, Sangat, ini bisa lebih lama lagi nih. Bapak sangat, Ibu sangat, terakhir. sangat meeting, sangat dalam, sangat dalam. Kalau mau dalam itu ya mau memahami lengkap sangat dalam. Oke, Bapak Ibu terakhir nih, mungkin ada yang mau tanya untuk terakhir, pertanyaan terakhir sebelum benar-benar menutup sesi iCommunity Level Up Club pada malam hari ini bareng Pak Min tentang creative selling atau wah ini tapi bahasnya secara luas sih, nggak tentang selling aja tadi sebenarnya. Iya, Pokok, agak melebar. tapi nggak apa-apa itu sangat menarik sih Pak, apalagi yang kadang soal mutasi dan soal rotasi kayak gitu. Wah, itu ternyata juga termasuk dalam kreativitas juga ya. Ya, ada faktor kreativitas masuk bagaimana merotasi, memutasi dengan smooth gitu ya, aman. Itu kan ada ilmunya. Kemudian bagaimana tidak bergejolak ya, merata. Kemudian yang dimutasi, dirotasi juga merasa dia bukan orang yang tersingkirkan. Contoh kayak gitu loh ya. Itu bagian. Betul, betul. Nah, itu kan butuh how to juga. Betul, betul, betul. Wah, sangat sangat kompleks banget ya, Pak ya. Ternyata memang em, banyak hal yang perlu, ibaratnya kan kalau soal kreativitas nggak cuman tentang oh ada bintang dibuat segi 5, segi 10 kayak gitu. Tapi lebih daripada itu kalau kita aplikasikan dalam Oh iya, iya. dunia bisnis atau perusahaan dan lain sebagainya. Ya itu exercise contoh-contoh simpelnya aja. Itu untuk men-trigger aja. Prakteknya ya much complicated. Benar-benar saya bisa bayangin bagaimana Pak Min. Mungkin sebagai penutup boleh nggak Pak Min diceritakan mungkin ada case yang menarik yang Pak Min pernah apa ya alami gitu untuk di-share ke kita untuk sebagai penutup gitu. Boleh nggak Pak Min? Eh, Intinya bahwa ini tentunya berkaitan dengan kreativitas ya, bahwa segala sesuatu budaya ya, ini kan kreativitas termasuk budaya dalam perusahaan pun butuh top down ya, butuh top down. Bagaimana pimpinan itu membuat sebuah budaya kreatif, contohnya kayak gitu. Maka ketika itu menjadi sebuah top down, dan kita perlu menjadi sebagai pelaku juga. Kita jangan hanya merintah, ayo kreatif, 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 terus atasannya nggak kreatif itu. Karena itu kan artinya sudah top down, dan kemudian top down itu jangan berhenti hanya sampai titik perintah atau SK atau surat keputusan, tapi sampai ke level sosialisasi bagaimana kreativitas itu menjadi budaya. Jadi budaya. Nah, budaya itu kan sudah masuk ke semua sendi ya, sampai ke individual. Setiap orang punya budaya kreatif, setiap orang punya budaya inovatif. Nah, ketika budaya itu terjadi, maka ketika ada orang-orang masuk dari luar gabung ke kita, itu kan sudah terapa ya, namanya sudah terkondisikan bahwa budaya kerja kita adalah kreatif dan solusi. Dan itu banyak hal. Bisa kreativitas, bisa disiplin. Terbiasa disiplin ya, bikinlah rule juga tentang kedisiplinan. Gitu ya. Jadi top down adalah sebuah panutan yang bagus. Kemudian lakukan top down ini jangan hanya sekedar sampai perintah atau surat, tetapi jadikan ini menjadi sebuah budaya. Budaya. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Min atas sharingnya malam hari ini. Selalu menarik ngobrol sama Pak Min, selalu ada hal baru, selalu ada hal yang menarik untuk dipelajari. Keren banget. Terima kasih banyak Pak Min. Yo, sama-sama. Oke Bapak Ibu, jadi cerita Pak Min untuk yang tadi adalah sebagai penutup bagaimana kreativitas ini memang benar sih kalau pemimpinnya aja yang kreatif tapi bahannya yang nggak kreatif gimana juga bisa, akhirnya kan juga susah apply-nya dan
lain sebagainya. Jadikan sebuah kreativitas ini sebagai budaya, kalau kata Pak Min. Begitu ya Bapak Ibu. Ya. Seperti biasa, untuk menutup kita boleh dibuka kameranya kita biar bisa foto bareng gitu ya, Bapak Ibu ya, boleh ya. Oke Bapak Ibu, oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Boleh bilang terima kasih juga ke Pak Min atas Thank you, sharingnya malam Pak hari ini. Min.